Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Nah, di sini kita sudah memasuki episode ke-9. Nah, di episode ini kita bakal mencoba untuk mendesain 3 dimensi sebuah gantungan kunci yang nantinya akan kita cetak menggunakan 3D printer. Oke, di sini saya sudah memasuki di aplikasinya yaitu SolidWorks. Nah, di sini saya akan mencoba mendesain terlebih dahulu dengan membuat file baru. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk mendesain dengan cepat ya, jadi nggak perlu lama-lama. Nanti kita bakal menjelaskan di bagian printingnya. Oke, di sini saya akan pilih ini. Sini kita bakal kasih 50. Kita kasih 100 mm atau 10 cm. Ini 30 aja. Ya, ini aja. Ini kita kasih 40 aja deh. Oke, di sini saya akan langsung aja buat extruded post. Dan di sini saya kasih ketebalannya itu 5 cm ya, atau 50 mm. Di sini saya kasih 0,5 cm. Oke. Lalu di sini saya akan buat lagi kayak gini, kita convert entities. Oke, kita centang aja, lalu kita offsetkan entities. Di sini saya pilih reverse. Di sini jaraknya itu sekitar 5. Ya, 5 aja. Oke. Kalau kita di sini hapus yang bagian luarnya, baru extrude. Dan di sini kita lubangi sekitar 3 ya, atau 0,3 cm. Oke, setelah seperti ini kita bakal buat di sini saya akan kasih tulisan ya. Kita pilih ini, lalu kita atur fontnya. Dan di sini saya akan pakai yang kira-kira tebal ya. Ini mungkin ya. Terus di sini saya pilih ukurannya yang 16 coba. Dikasih 5. Coba di sini saya akan kasih tulisan misalnya di sini oke, seperti ini. Oke, kita centang. Lalu di sini kita bakal extruded post aja di sini. Oke, di sini kita kasih ketebalannya 33 mm aja. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan buat lubang buat nanti digantungin ke kunci. Sini.
Oke, di sini kita kasih 6 ya. Juga 6. Terus sini ke sini. Itu 22 ya. Sama. Oke, kayak gini lalu kita extrude cut aja. Di sini pilih through all. Oke, jadi seperti ini. Lalu di sini saya akan kasih warna ya. Kita di sini akan kasih warna jadi pink nih. Ini ya. Oke, jadi seperti ini desainnya. Nanti kita bakal langsung cetak aja desain ini menggunakan 3D printer. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mencetaknya di sini ada tambahan ya. Jadi di sini kalian harus menyeting file dulu sebelum dicetak. Dan di sini saya akan men-save file ini terlebih dahulu di sini. Dan nanti kalian jika ingin mencetaknya, kalian nanti pilih tipe filenya di sini. Dan di sini kalian bisa pilih tipe STL di sini. Nah, seperti ini. Terus kita namai di sini part 1 aja di sini. Kita pilih yes saja di sini. Lalu setelah kalian sudah save filenya dengan tipe STL, di sini kalian bisa masuk ke aplikasi Bamboo Studio. Jadi ini aplikasi khusus buat mencetak 3D printer ini. Dan di sini jika kalian men-save file tadi dengan bentuk STL, di sini nanti akan berbentuk seperti ini filenya. Di sini kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu aja aplikasinya. Oke, di sini kalian pilih ke bagian prepare. Lalu kalian tambahkan di sini part yang tadi udah kalian buat filenya. Jadi kan saya akan save file ini ya. Kita buat file ini, kita open aja di sini. Nah, di sini otomatis file yang kita simpan akan masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa buat posisinya agar nanti itu 3D printernya akan membuat desain ini dengan seefisien mungkin gitu lah. Di sini kalian bisa pilih seperti ini biar posisinya itu lebih gampang 3D printer ini buat mencetaknya gitu. Nah, di sini posisinya itu yang paling bagus itu seperti ini ya. Lalu di sini kalian bisa atur aja beberapa hal yang bisa diatur di sini. Itu yang pertama itu kalian bisa pilih jenis 3D printernya. Nah, di sini saya akan menggunakan Bamboo Lab A1. Dan di sini kalian cocokkan aja dengan 3D printer milik kalian. Lalu di sini saya menggunakan, nah ini jenis filamennya. Di sini saya menggunakan jenis Eson. Di sini PLA plus, Eson PLA plus. Lalu di sini kalian bisa ke bagian strength. Nah, di sini kalian bisa setting aja sendiri. Ini tuh contohnya itu di sini jenis infill patternnya. Jadi pola apa ya? Pola isinya nanti yang akan digerakin oleh nozzle gitu. Nah, di sini saya menggunakan pola react linear contohnya di sini. Lalu di sini density-nya atau kerapatannya itu di sini saya menggunakan 20% contohnya ya. Seperti ini. Lalu kalian pilih slice plate di sini. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa total time-nya waktu untuk mencetak file ini itu sekitar 1 jam 1 menit. Dan kalian nanti juga bisa lihat prosesnya, kalian bisa
mundur aja seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini mulai dari bagian paling bawah sampai atas ya, seperti ini. Kalau ini juga bisa dari samping ya, seperti ini. Nah, ini kelihatan jelas ya bahwa proses pencetakannya itu seperti ini nanti. Nah, ini yang bergerak seperti ini itu nozzle-nya nanti. Nah, seperti ini ya. Di sini waktu yang dibutuhkan itu 1 jam 1 menit. Kalian bisa ubah sendiri di sini, misal ya kalau ingin waktunya lebih sedikit ya, di sini density-nya kita ubah menjadi 10% contohnya. Lalu di sini polanya itu kita ubah jadi grid biar lebih longgar tapi waktunya lebih cepat gitu ya. Nah, di sini waktunya berkurang menjadi 59 menit 11 detik ya. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita di sini filenya kita save aja. Kita save. Oke, lalu baru kita cetak menggunakan 3D printernya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah berada di depan 3D printernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari 3D printer ini. Nah, di sini pertama yang bisa kalian lihat itu yang di bagian atas kiri yang berwarna pink ini itu adalah filamen atau bahan plastik mentah yang bakal sebagai bahan buat mencetak atau print desain kita. Lalu di sini di sebelah sini, di sebelah bawah sini itu ada print bed ya. Print bed ini tuh buat alas buat mencetaknya ya. Nah, di sini nanti desainnya itu bakal dicetak di alas ini intinya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya nozzle ya. Kita mulai dari di sini dulu, extruder. Nah, extruder ini itu fungsinya untuk menarik filamen ini ke bagian pemanas atau hoten. Lalu setelah dipanaskan, nanti cairan dari filamen ini akan masuk ke nozzle dan melalui lubang nozzle nanti akan dicetak di alas cetaknya atau print bednya. Lalu di sebelah sini itu ada bagian screen display ya. Di sini itu touchscreen. Nah, di sini itu digunakan buat menyeting seperti suhu buat pemanasnya. Itu kan setiap filamen kan memiliki titik leleh berbeda-beda. Nah, di sini itu bisa disetting melalui display screen-nya. Lalu untuk menggerakkan nozzle-nya ini itu di dalamnya itu ada stepper motor ya, dan ini buat pengetahuan tambahan aja. Jadi dari beberapa jenis 3D printer itu biasanya ada yang digerakkan cuma nozzle-nya aja, tetapi ada juga yang digerakkan print bed-nya dan nozzle-nya, itu dua-duanya digerakkan gitu. Oke, jadi mungkin itu aja buat bagian-bagian dari 3D printer ini yang dari Bambu Lab. Lalu di sini kita coba jalankan videonya. Nah, nanti kalau misal kita sudah masukkan data dari desain kita, nanti si print ini ketika dijalankan, printer ini akan menunggu ketika filamennya sudah panas, sudah mencapai titik lelehnya, lalu si nozzle ini akan membuang sisa-sisa dari filamen yang sebelumnya dipakai buat ngedesain gitu, biar tidak mengganggu proses pencetakan seperti itu.
Oke, jadi mungkin seperti itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.